dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya Pipit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program Balai Sawala. Dan luar biasa di studio SMTV pada malam hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir nih 3 orang narasumber yang tentunya sangat berkompeten dengan tema dan juga permasalahan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Luar biasa, ini menjadi perbincangan publik tidak hanya di Kabupaten Sumedang, bahkan seluruh Indonesia kaitan dengan wacana dari kebijakan pemerintah pusat mengenai penghapusan tenaga non ASN pada tahun 2023. Nah, seperti apa ini juga menjadi bahan pemikiran yang serius nih, tidak hanya untuk pemerintah kabupaten lain, khususnya di Kabupaten Sumedang, bagaimana pemerintah Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan DPRD ini bekerja keras tentunya, harus merancang formula atau mungkin kalau alternatif solusi yang terbaik, karena kalau diibaratkan sebuah penyakit ini tentunya sudah kronis, sudah menahun yang cukup lama. Bagaimana permasalahan mengenai honorer ini agar tidak berkepanjangan, tentunya dibutuhkan obat atau formula yang khusus yang juga harus cepat dan juga tepat sasaran. Nah, kita akan membahas mengenai itu. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio. Tak kenal maka tak sayang. Nah, kita akan sapa terlebih dahulu yang sudah hadir ini. Di samping kiri saya ada Bapak Ate Hadan Adi Gunawan. Beliau adalah PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Sumedang. Pak Ate, namang? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Iya. Dan selanjutnya nih pemirsa SMTV yang ada di tengah-tengah nih, yang dari tadi sudah senyum-senyum nih ya. Iya, ada Bapak Dr. Anas M. Endang Sirojudin. Beliau adalah Ketua Pansus Non ASN DPRD Kabupaten Sumedang dari fraksi Partai Gerindra. Pak Endang, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sampurasun. Iya, dan juga di paling ujung nih pemirsa SMTV, sepertinya beliau yang paling cerah pada malam hari ini, dan mudah-mudahan bahasan solusi alternatif yang akan disampaikan pada malam hari ini bisa mencerahkan untuk warga masyarakat Sumedang, khususnya para tenaga non ASN yang sudah sangat menanti-menanti nih harapan yang cerah untuk masa depannya nih. Ada Pak Asep Kurnia, SHMH, beliau Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah. Nah, pemirsa SMTV, nanti sebelum kita membahas nih ke tema bagaimana nasib tenaga non ASN ke depannya kaitan dengan kebijakan dari pemerintah pusat, apakah betul akan dihapus atau ada wacana kebijakan lain seperti apa? Sebelum kita bahas, kita akan saksikan dulu ada tayangan, karena siang tadi ini pada hari Rabu 12 Oktober 2022 bertempat di halaman gedung DPRD Kabupaten Sumedang, sejumlah tenaga non ASN ini menyampaikan unjuk rasa atau aspirasinya kepada pemerintah dan juga DPRD Kabupaten Sumedang. Seperti apa? Kita simak dulu tayangan berikut ini. Ada 5 poin yang kita tuntut, baik daripada berbagai regulasi, kemudian permasalahan tentang usulan kebutuhan, ada penjelasan dari BKPSDM, khususnya dari Bapak Bupati yang akan segera mengusulkan Kabupaten Sumedang membuat ASN dalam percepatan pembangunan sumber daya manusia daerah. Poin kelima, bentuk pansus tenaga honorer demi ASN. Kita menyelesaikan formasi. Aspirasi mereka sudah kami terima, dan kesimpulan dari rapat dengan perwakilan mereka. Ya, pemirsa SMTV, sudah kita saksikan tayangan, dan itu yang terjadi pada tadi sore ya, kedatangan
para pengunjuk rasa khususnya dari tenaga non ASN ini menyampaikan aspirasi dan juga unek-uneknya kepada pemerintah. Nah, seperti apa nih? Akan kita bahas tentunya pada malam hari ini, bagaimana merancang formula dan juga solusi alternatif agar berkeadilan dan juga bijak ini untuk semua kalangan. Nah, sebelumnya karena tadi dari para pengunjuk rasa ini mendatangi DPRD Kabupaten Sumedang. Nah, tentunya sudah hadir nih bersama kita karena tadi yang menerima secara langsung termasuk Pak Kepala BKPSDM juga hadir menerima secara langsung bagaimana aspirasi yang disampaikan para tenaga non-ASN ini. Dan tadi diterima langsung oleh Ketua Komisi 1, Ketua Pansus. Nah, sudah ada juga hadir bersama dengan kita. Nah, kaitan nanti sebelum membahas ke Pansus honorer yang dibentuk secara khusus, nah kita akan ke Pak Asep Kurnia terlebih dahulu. Beliau dari Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang yang secara langsung bermitra kerja dengan BKPSDM. Nah, ini Pak boleh dijelaskan dulu untuk pemirsa SMTV yang ada di rumah, kaitan dengan latar belakang Komisi 1 nih Pak DPRD Kabupaten Sumedang, kenapa nih harus membentuk Pansus honorer dalam rangka menyelesaikan masalah ini Pak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa SMTV dimanapun berada. Jadi ada beberapa hal ya yang melandasi pemikiran kenapa kemudian DPRD menginisiasi untuk membentuk panitia khusus. Aksi yang tadi dilakukan oleh teman-teman itu yang non ASN ini aksi yang kesekian kalinya. Betul. Jadi semenjak saya masuk di DPRD itu berkali-kali aksi dari non ASN itu menyampaikan aspirasi kepada kami di DPRD. Tentu ini bukan lagi persoalan komisi ya, bukan lagi dilokalisir menjadi satu komisi. Misalnya kebetulan kaitan dengan kepegawaian ini adanya di Komisi 1, di mana saya selaku ketua komisinya. Maka kemudian dengan pemikiran luas, kemudian supaya kita cari akar masalahnya dengan sungguh-sungguh, kita carikan solusinya, apalagi misi Sumedang itu salah satunya adalah Sumedang Simpati. Ukurannya ada profesional aparaturnya begitu ya. Maka ini harus ada kepastian, harus ada pengaturan khusus dan penyelesaian khusus. Bagaimana non ASN ini yang orang nyebutnya honorer ini bisa kita selesaikan dengan baik, dengan manusiawi. Kira-kira itu. Nah, oleh karena itu kemudian Komisi 1 menginisiasi ya, mendiskusikan ini dengan pimpinan dan seluruh fraksi yang ada di DPRD. Kita harus membentuk pansus, panitia khusus yang ditugaskan untuk menyelesaikan, untuk mengawal supaya penyelesaian, pemetaan dan mencari solusi bagaimana non ASN ini bisa kita putuskan ya, sehingga tiap waktu ke waktu ini nggak terus bertambah. Ya, dan sekarang ini semakin hari semakin bertambah. Nah, ya, itu nanti bisa tersampaikan. Oleh karena itu kemudian sepakatilah kita bentuk panitia khusus ya, panitia khusus tenaga non ASN yang bertugas untuk menyelesaikan, memetakan, membantu pemerintah daerah mencari solusi bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk kemudian aspirasi yang ada ini tidak terus-terusan datang ke DPRD. Kira-kira begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari latar belakang itulah ya, yang sekarang memikirkan tenaga non ASN itu bukan hanya Komisi 1, tapi ini hampir seluruh, bukan hampir ya, seluruh kekuatan yang ada di DPRD semuanya ikut memikirkan dan mencari solusi itu. Iya, dan Kira-kira menjadi perhatian dari pemerintah ya, tidak hanya dari eksekutif tetapi juga dari legislatif. Langsung ke Pak Endang nih, karena beliau adalah ketua pansusnya. Pak Endang boleh nih untuk secara umum mungkin tupoksi, karena ini pansus ini kan panitia khusus yang dibentuk secara langsung. Bahkan nih pemirsa SMTV mungkin di Indonesia ini yang pertama Kabupaten Sumedang yang membentuk pansus tenaga non ASN ini. Nah, Pak Endang luar biasa, ini menjadi pionir dan juga menjadi role model mungkin untuk kedepannya kabupaten lain, karena yang mengalami permasalahan seperti ini tidak hanya Kabupaten Sumedang tetapi seluruh Indonesia nih. Seperti apa? Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pemirsa SMTV yang kami hormati. Di latar belakangnya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komisi, yang secara kebetulan memang ketenaga kerjaan atau ini terkait dengan masalah ketenaga kerjaan adalah ada di bawah kepegawaian, ada di bawah Komisi 1. Maka kemudian berdasarkan pemikiran itu kemudian pimpinan DPRD dari hasil rapat pimpinan kemudian membentuk pansus yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Pansus ini sendiri
terdiri dari beberapa perwakilan fraksi. Ya. Kebetulan di DPRD Sumedang ada 7 fraksi. Ya, total berapa jumlah orang Pak Total pansus? anggota pansus ada 12 keanggotaan yang terdiri dari 7 fraksi. Kebetulan untuk pimpinan pansus sendiri saya, Medang Sirojudin dari fraksi Gerindra, kemudian Wakil Ketua Pak Didi Suhrawadi dari fraksi PKB, dan Sekretaris Pak Aib Tirtamaya dari fraksi Golkar. Yang lainnya dari anggota dari masing-masing fraksi yang ada. Pansus ini sendiri dibentuk terkait dengan tadi permasalahan yang muncul di seputaran persoalan penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer, sehingga kami dari awal berpikir bahwa tujuan pansus ini dijadikan tidak lain. Yang pertama adalah bersama-sama pemerintah daerah mencari langkah-langkah langkah-langkah yang terbaik bagaimana persoalan honorer ini bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, kita ingin penyelesaian honorer ini memiliki pandangan visi yang sama antara kami dan pemerintah daerah tentunya. Alhamdulillah perjalanan kami di pansus sudah luar biasa sekali ini. Dari rapat pembahasan dengan SKPD terkait, termasuk yang ikut dalam pembahasan BKPSDM, Pak Kaban dan Bu Kabi dan lain sebagainya, termasuk dinas-dinas terkait. Nah, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pansus, bukan hanya rapat pembahasan di internal, termasuk juga dengan dinas-dinas terkait, tetapi dalam rangka memperkuat bagaimana kita juga mencari alternatif solusi untuk pemecahan masalah ini. Kita juga kemarin melakukan upaya-upaya konsultasi ke beberapa kementerian. Seperti apa ya, karena ini tugas pansus tenaga non-ASN ini adalah semakin berat ya Pak ya. Nah, harus konsolidasi ke beberapa, bahkan ke pusat seperti apa. Nah, nanti juga nih pemirsa SMTV akan kita ketahui bagaimana ini, karena BKPSDM nih yang bersentuhan secara langsung nih. Nah, Pak Ate mungkin agak sedikit ini ya Pak ya, karena banyak sekali ini yang mengadunya langsung ke BKPSDM. Bagaimana nih Pak BKPSDM menyikapi permasalahan yang ada saat ini? Karena ini berkepanjangan nih Pak, sudah dari jauh-jauh hari, sudah lama sekali sampai dengan saat ini terus-terusan berunjuk rasa. Namun dari mungkin belum menemukan kepuasan nih Pak, belum menemukan titik temu. Dari BKPSDM seperti apa nih menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SMTV yang berbahagia, apa yang tadi sampaikan terkait dengan tenaga non-ASN, kami dari BKPSDM selalu bersinergi dengan mitra kerja kami, Komisi 1 dan juga Pansus penyelesaian tenaga non-ASN. Penyelesaian tenaga non-ASN ini berdasar dari yang pertama adalah undang-undang, jelas Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN, bahwa ASN itu adalah PNS ya, pegawai ASN itu adalah PNS dan P3K. Ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan keluarnya peraturan pemerintah itu, sebenarnya pemerintah pusat itu ingin memberikan status yang jelas ya, memberikan status yang jelas kepada seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Statusnya jelas, tunjangan jelas, kesejahteraan jelas, dan juga perlindungannya juga jelas, dan hak dan kewajiban juga jelas. Sehingga keluarlah peraturan pemerintah tentang manajemen P3K. Setelah itu, memang itu tahun 2018, dan keluarlah surat Menpan RW yang ditangani oleh almarhum Pak Cahyokumolo yang dikeluarkan dengan nomor
185 tanggal 31 Mei tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah. Disebutkan di situ harus diselesaikan paling lambat tanggal 28 November 2023. Dan pemerintah daerah, pemerintah pusat, semua instansi pemerintah harus segera melakukan pemetaan, pendataan, dan langkah strategis untuk mengantisipasi tenaga non-ASN yang ada di daerah masing-masing. Iya, ini dan kalimat tadi Pak yang dari kebijakan pusat itu penghapusan November sebelum 2023. Nah, ini menjadi kekhawatiran banyak pihak juga. Sesaat lagi nih pemirsa SMTV akan kita bahas bagaimana, karena ini kalau berbicara mengenai 2023, khususnya di Kabupaten Sumedang, ini kepemimpinan Bapak Bupati ini bertepatan sama di tahun yang sama, mungkin September 2023 berakhir. Dan ini kalau berbicara dengan DPRD tentu politisnya ada ya, seperti apa nanti akan kita bahas kaitan dengan bagaimana menyikapi tentunya dari BKPSDM ini harus lebih ekstra supaya dari tenaga non-ASN ini yang tadi permasalahannya sudah lama, bagaimana menyusun langkah-langkah yang strategis dari BKPSDM tentunya dengan DPRD Kabupaten Sumedang. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV ECS Kisah. Pemirsa SMTV, kembali lagi dalam program Balai Sawala SMTV. Tentunya kita masih bersama dengan Pak Ketua Komisi 1 Pak Asep Kurnia, kemudian Ketua Pansus Tenaga Non-ASN Pak Endang Sirojudin, dan juga ada Pak Ate Hadan, beliau Kepala BKPSDM Kabupaten Sumedang. Dan memang luar biasa ini pemirsa SMTV, perjuangan tenaga non-ASN ini menyampaikan berbagai aspirasi, keresahan, kekhawatiran dengan munculnya tadi wacana untuk penghapusan honorer di tahun 2023. Nah, seperti apa nih peran DPRD, karena yang sering didatangi unjuk rasa dari para tenaga non-ASN langsung ke DPRD nih Pak, sebagai wakil rakyat, apa nih Pak peran DPRD terutama untuk kekhawatiran ini Pak akan nanti 2023 ini? Makanya tadi ya ketika pansus sudah dibentuk itu sebenarnya respon kita yang nyata ya, aksi kita yang nyata terhadap bagaimana kemudian kebijakan ke depan itu tidak merugikan teman-teman yang sudah bekerja membantu bahu-membahu membantu pemerintah daerah ya dengan berbagai segala kekurangannya tentu gitu ya, tapi memang tenaganya sangat kita sangat membantu tugas fungsi pemerintah daerah. Jumlahnya juga tidak sedikit kan, jumlah terakhir itu hampir mendekati angka 7.000 kan begitu. Oleh karena itu maka kita berpikir begitu surat mengingatkan sebenarnya surat itu ya, surat dari Kemenpan RB itu mengingatkan kita semua. Ini tepat batas terakhirnya itu tanggal 28 November 2023. Hati-hati nih, harus petakan gitu kan, harus mulai cari solusi. Mau seperti apa? Karena tidak mungkin selamanya tidak jelas statusnya. Digantung kira-kira begitu kan nggak pasti gitu ya. Oleh karena itu harus ada kepastian. Nah, di sana dipetakanlah dengan pekerjaan pertama adalah pendataan. Maka ketika pendataan kami di DPRD sudah wanti-wanti kepada pemerintah daerah. Hati-hati nih, jangan sampai pendataan ini kemudian diartikan pemberkasan. Orang nanti salah mengartikan. Ya, oh mohon doanya ini, kami ini sekarang sedang pemberkasan. Yang kemudian nanti akan diangkat menjadi P3K, itu bisa jadi salah. Padahal ini kan kita itu pendataan untuk mengetahui berapa sih sebenarnya dan di mana mereka bekerja begitu. Itu kan ini memudahkan ke depan untuk kemudian setelah dipetakan dicari solusinya. Itu kan? Lalu kemudian pertanyaan tadi, apakah kemudian ini 2023 ini otomatis akan berakhir? Kan kita satu persatu. Ini yang sedang kita lakukan ini adalah pendataan. Yang pemerintah daerah itu lakukan pendataan. Pansus mengawal itu semua. Di uji publik ini, saya kebetulan juga anggota Pansus begitu ya. Di uji publik ini Pansus akan sangat menerima masukan dari masyarakat. Ini loh, ini tidak akurat. Ini orangnya sudah nggak ada. Ini misalnya harus tidak memenuhi syarat orangnya. Ini bisa diinformasikan. Iya. Mungkin Pak Ate Hadan bisa langsung menanggapi ini Pak kaitan dengan pendataan saat ini untuk tenaga non-ASN yang sudah masuk data real di BKPSDM Kabupaten Sumedang seperti apa Pak sampai dengan saat ini?
Baik, untuk hasil pendataan sampai dengan 30 September 2022 ada berjumlah yang sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan sesuai dengan surat edaran Menpan itu ada 5.615 yang terdiri dari tenaga honorer K2 ada 1.333 dan non THK 2 ada 4.282. Ya, dan kalau untuk pendataan ini masih berlangsung, Pak? Atau Saat sudah final? kita sudah uji publik, sudah disampaikan di website BKPSDM, sudah sesuai dengan edaran Menpan, 5 hari diumumkan di website. Dan sekarang dari selama hari itu memang ada warga atau masyarakat atau tenaga kesehatan yang komplain, kami terima semuanya. Dan sekarang ada tahapan verifikasi. Verifikasi berkas, apakah keabsahannya, autentifikasi berkas yang diupload itu apakah betul-betul asli atau bukan. Ya, dan juga memperhatikan masukan atau yang komplain ke kami gitu. Iya, kalau untuk kriteria nih Pak, kriteria dalam pendataan tenaga non ASN apa saja nih yang harus ada begitu? Ya, untuk kriteria ini yang pertama adalah pegawai tenaga honorer K2 yang masuk dalam database BKN dan tenaga non ASN yang bekerja pada instansi pemerintah dan saat ini masih melaksanakan tugas. Selanjutnya mendapat honorarium yang langsung dibayarkan dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Yang selanjutnya diangkat paling rendah oleh unit kerja. Masa kerja minimal 1 tahun. Masa kerja. 1 tahun sampai dengan 31 Desember 2021. Usia minimal 20 tahun pada 31 Desember 2021 dan maksimal 56 tahun pada 31 Desember 2021. Itu. Iya, dan ini juga luar biasa nih Pak, yang menjadi pendataan tadi sekitar 5.000 ya sudah masuk. Ini bagaimana nih Pak solusinya apabila tadi kan ada yang tidak terdata, tidak masuk di data, dan mereka juga komplain. Seperti apa nih solusi yang disarankan dari BKPSDM? Yang tidak terdata ini ada sekitar 1.656. Jadi total tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah sebenarnya ada 7.271. Yang 1.656 ini memang tidak sesuai dengan kriteria. Nanti sebagai bahan kami untuk kebijakan hasil pemetaan nantinya. Dan itu rata-rata yang 1.600 itu tidak masuk kriteria apa Pak? Ada yang tidak, masa kerja tidak sesuai atau bagaimana Pak? Yang pertama pegawai BLUD. Pegawai BLUD memang tidak didata. Yang kedua tenaga yang dibayarkan honornya melalui outsourcing dengan pihak ketiga atau pengadaan barang jasa oleh pihak ketiga atau secara individu. Yang ketiga masa kerja kurang dari setahun dan usia juga kurang 20 dan usia yang lebih dari 50 tahun. Iya, kalau Pak Endang nih Pak, sebagai Ketua Pansus nih Pak, yang dibahas nih di Pansus Pak, poin-poinnya tentu kita penasaran apa saja nih yang diperjuangkan oleh Pansus. Skala prioritas nih Pak, yang pertama apa begitu? Terima kasih. Jadi pada saat kita memulai proses pembahasan dan beberapa pembahasan, maka kemudian pada saat proses pendataan ini berjalan, kita juga melakukan proses pembahasan bersama dengan BKPSDM dan dinas-dinas terkait. Nah, di sanalah kemudian maka dari hasil proses pembahasan ini ada beberapa inventarisir data yang menjadi catatan Pansus yang kemudian ini menjadi bagian yang menjadi bahan yang tadi menyambung apa yang saya sampaikan di awal, menjadi bahan untuk kami konsultasikan ke beberapa kementerian terkait. Alhamdulillah pada tanggal 12 September 2022 kita bersama-sama dengan BKPSDM, kemudian RSUD,
Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan melakukan konsultasi ke Kementerian ke Menpan RB dan BKN. Pansus dibagi 2 tim. Nah, dari data inventarisir inilah yang kemudian menjadi bahan konsultasi kita. Yang pertama terkait dengan batasan waktu pendataan, di mana berdasarkan surat edaran Menpan RB itu Sampai kapan, Pak? per tanggal 22 Juli ya, kalau nggak salah 2022 itu batas akhir pendataan itu tanggal 30 September 2022. Nah, itu kita konsultasikan karena mengingat apakah pemerintah daerah bisa enggak menyelesaikan pendataan ini sampai limit waktu 30 September 2022. Tapi setelah kita konsultasikan ternyata jawaban Menpan RB dan BKN sangat normatif bahwa itu tidak bisa diperpanjang. Nah, inilah mungkin tugas pemerintah daerah dalam hal ini BKPSDM yang memang luar biasa. Dari jumlah sekian ribu harus mampu diselesaikan dalam kurun waktu yang sangat terbatas itu. Berarti kalau yang tadi tidak terdata akan ada usulan pendataan baru begitu, Pak? Kalau yang tidak terdata, gini, yang tidak terdata kalau memang tidak terdata sesuai kriteria, kita akan usulkan. Diusulkan. Terdata, iya. Kalau yang sesuai dengan kriteria itu. Iya, kembali lagi mungkin tadi Pak Endang nih, hasil Pak penasaran juga nih dari pusat yang tentunya menjadi bahan referensi. Nanti kan keputusannya ini sangat ditunggu. Apa saja nih Pak yang direkom setelah menyampaikan ke pusat dari Kemenpan RB ini? Yang pertama bahwa Menpan RB dan BKN cukup apresiasi lah pada saat dimana pemerintah daerah Kabupaten Sumedang bisa bersama-sama dengan DPRD untuk melakukan upaya dan langkah-langkah proses penyelesaian ini. Nah, kemudian dari Menpan RB itulah termasuk hasil konsultasi atau dalam bentuk jawaban Menpan RB dan BKN itulah yang kemudian nanti outputnya dari pansus ini menjadi rekomendasi DPRD yang nanti akan kami sampaikan ke pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Mudah-mudahan harapan kami dengan rekomendasi ini kemudian nanti pemerintah daerah bisa menindaklanjuti segera upaya-upaya dan langkah penyelesaian tenaga honorer ini. Iya. Jadi nanti rekomendasi ini akan kami sampaikan ke pemerintah daerah. Iya, Pak Akur nih Pak, boleh menanggapi nih Pak, kalau kaitan dengan sebagaimana yang kita ketahui bahwa jumlah tenaga non-ASN ini sangat banyak. Tadi Pak Akur sempat menyinggung mengenai profesional aparaturnya. Tentu ini yang menjadi problematika, bagaimana kejelasan status ini kan diperlukan nih Pak. Ini saya tuh mau diangkat P3K atau menjadi ASN begitu. Nah, ini kan mempengaruhi stabilitas pemerintahan nih Pak, terutama menjelang, karena Bapak orang politik ya, nanti di tahun 2024 tahun politik luar biasa. Karena ini juga berharap bagaimana kalau kejelasan ini apakah nanti akan diangkat semua sebelum tahun 2023 atau memang nanti secara bertahap sebagai skala prioritasnya mana dulu atau memang diberhentikan sama sekali. Nah, ini juga menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu nih Pak jawabannya, karena ini sangat berpengaruh sekali terutama di pemerintahan ini. Kebanyakan yang memang sudah menjadi rahasia umum Pak, kebanyakan yang memegang ini dikerjakan oleh tenaga non-ASN nih. Seperti apa nanti sesaat lagi jawabannya ya dari Pak Akur akan kita nantikan. Ada penelpon dulu masuk? Ya boleh, kita terima dulu Pak penelpon. Assalamualaikum. Halo? Halo. Halo? Ya, dengan siapa Pak? Dengan Tony Liman. Dengan Bapak? Dengan Tony Liman. Pak Budiman, boleh. Pak Budiman, dari mana Pak Budiman? Mas Tony Liman. Oh, Pak Tony Liman, siap. Tony Liman. Ya, Kang. Assalamualaikum. Ya, selamat malam Pak Asep Kurnia, Pak Endang, sama Pak Ate. Sehat selalu. Silahkan, ada yang mau disampaikan Pak Tony? Iya, kalau mencermati apa yang disampaikan tadi, ada beberapa data yang sudah diuji publik. Artinya, kalau memang sudah diuji publik dan itu ada tahapan verifikasi, kemudian muncul 1.656
atau 1.600 sekian ya, yang tidak terdaftar itu kriterianya seperti apa nih kok bisa tidak terdaftar? Pertama ini, saya lihat persoalan yang tadi datang ke DPRD itu sebenarnya ini yang menjadi persoalan utamanya. Kalau yang sudah terdaftar, baik itu K2 yang sejumlah 1.200 sekian, kemudian yang non ASN yang 4.000 sekian sudah diuji publik. Artinya ini kan sudah pasti katanya. Betul tadi ada kelemahan dalam pendataan. Harusnya menyampaikannya secara ke publik itu bahasanya database ya. Jadi pendataan ini kan memang betul kata Asep Kurniat, seolah-olah ini dianggap semuanya didata terus diangkat. Ini yang menjadi konflik pertama. Terus kedua, ini 60% kalau dilihat bersifat administrasi. Meskipun tenaga-tenaga honorer yang ada ini tadi ada beberapa kriteria, baik seperti kesehatan, penyuluh, guru, dosen, administrasi. Prioritas penanganan mau di mana ini? Apakah harus selalu ikut dari pusat atau akan diberikan prioritas penanganan ini? Apakah mementingkan seleksi CPNS-nya atau seleksi P3K-nya? Nah ini kan yang harus diberi ketegasan. Kalau yang berunjuk rasa atau menyalurkan aspirasi tadi kebanyakan memang status yang dimintakan ya, kejelasannya itu status itu. Kemudian kriteria tadi seperti umur minimal 20 dan maksimal 56. Bagaimana dengan honorer yang usianya sudah di atas 40 maupun mendekati 50? Itu kan harus kebijakan khusus. Nah, yang isu terakhir ini, apakah dari Pemda Sumedang itu, karena saya anggap lebih bisa diprioritaskan ya, karena beberapa kali juga menjuarai kejuaraan bidang pemerintahan lah. Artinya secara lobby kerja dan lobby politiknya juga bagus nih. Itu saja. Apakah betul? Ya, apakah betul ini usulan khusus itu tenggat waktu itu memang sampai 28 November 2023. Sedangkan ada beberapa opsi ini masih ada 3 sampai 4 tahun ke depan. Ini kan harus dipastikan untuk menahan gejolak ini. Ya, mohon kiranya Pemda untuk disupport dari Dewan memastikan kuota ini untuk Sumedang ini bagaimana. Itu aja dulu. Ya. Terima kasih untuk semua. Siap, hatur nuhun, Mas Tony Liman. Nah, sesaat lagi pemirsa SMTV akan kita tunggu jawabannya. Yang kemana-mana masih di Balai Sawala SMTV Acas Pisang. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami, masih di program Balai Sawala. Tentunya kita masih membahas bagaimana nasib tenaga non-ASN ke depannya setelah ada wacana bahwa nanti 2023 akan ada penghapusan. Ini menjadi kekhawatiran yang sangat luar biasa, terutama menjadi PR bagi pemerintah Kabupaten Sumedang, harus ekstra kerja keras bagaimana merumuskan formula yang tepat untuk penyelesaian masalah tenaga non-ASN ini. Tadi sesaat sebelum jeda sudah ada pertanyaan yang masuk dari Pak Tony Liman. Beliau bertanya lumayan cukup banyak nih Pak, kaitan dengan data uji publik, kemudian uji verifikasi dengan tadi yang tidak terdata, kemudian juga kebanyakan kan 60%-nya bersifat administratif, kemudian juga apa nih yang menjadi skala prioritas, apakah seleksi CPNS dulu atau seleksi P3K. Nah, kemudian juga Pemda Sumedang nanti usulan khusus di tahun 2023 nih, kuota untuk Sumedangnya berapa? Tanggapannya mungkin dari Pak Akur, seperti apa Pak? Ya, saya sebelum menjawab yang teknis itu nanti biar Pak Kepala BKPSDM ya. Ini ada dua hal yang penting kalau menurut tema saya dari proses penanganan non-ASN ini. Yang pertama, bahwa kita sekarang sudah mendapatkan angka, walaupun belum akurat, tapi itu adalah angka yang
bisa kita ketahui bersama, yang selanjutnya kita carikan solusi. Yang 900 itu, Ya, Pak? bukan. Yang 6.000 lebih itu. Oh, 6.000. Ya, 7.000 totalnya. Ya. Jadi selama ini kita dibingungkan dengan angka. Mau bagaimana kita bisa mengambil keputusan kalau angkanya nggak jelas. Ya. Nah, itulah kemudian Pansus mengawal bagaimana pemerintah daerah ini mendapatkan angka, memastikan angkanya akurat. Gitu ya, tepat jumlahnya, tepat orangnya gitu. Ya. Itu yang pertama. Jadi angka 7.000 itu kalau kita pegang, terlepas 7.000 itu ada yang memenuhi kriteria Yang tadi surat kriteria 5.000 Menpan ya. ataupun tidak memenuhi surat Menpan kriterianya, tetapi jelas-jelas mereka nyata-nyata bekerja. Ada SPTJM-nya dari kepala unit yang dia di mana dia bekerja. Ya. Jadi itu poin yang pertama. Kita sudah mendapatkan angka itu. Lalu persoalan yang kedua, ketika angkanya sudah jelas, mau diapakan mereka itu? Kan begitu. Karena kembali lagi ke daerah. Ya. Kata lagu kan, kamu yang memulai, maka kamu juga yang harus mengakhiri. Kira-kira begitu. Ya kan? Jadi yang mengangkatnya kan teman-teman juga ini. Yang mencarikan solusinya juga harus kita semua juga. Ya. Nah, oleh karena itu, PR kita kedua adalah bagaimana memposisikan yang 7.000 ini kurang lebih ya, karena angka pastinya nanti kan dalam bentuk SPTJM dari Pak Bupati. SPTJM itulah yang kemudian kita pegang. Tidak boleh lagi ke depan ada masuk lagi tenaga-tenaga non-ASN yang tidak jelas. Karena pintu masuknya biasanya 3. Kan gitu ya, ada karena golongannya, ada karena saudaranya, ada karena politisnya, kan begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu opsinya sambil ini memastikan angka yang sudah kita lakukan melalui pendataan, yang kedua ini berkaitan dengan pemanfaatan melalui formasi. Karena sekarang ini untuk PNS kan tidak ada, belum ada ya untuk CPNS. Ini kita fokuskan ke P3K sebagai alternatif solusi. Guru ini telah hampir tuntas. Dengan formasi yang sekarang ini hampir tuntas. Yang berada di prioritas 1, prioritas 2 itu hampir tuntas. Kita juga cukup merasa lega untuk guru. Walaupun untuk tenaga teknis non guru ini perlu menjadi perhatian juga. Karena di bawah itu butuh juga kan untuk operator sekolah, penjaga sekolah, kan TU sekolah itu kan kita juga penting. Oleh karena itu PR yang kedua adalah bagaimana pemerintah daerah bisa membuat formasi yang tepat. Karena sekarang sudah tahu jumlah non-ASN-nya berapa, maka ketika kita menyusun formasi, rencana kebutuhannya disesuaikan dengan peta yang itu begitu. Itu yang kedua. Nah, selanjutnya adalah PR lanjutannya ketika nanti dihadapkan kepada seleksi P3K. Karena itu ada mekanisme tersendiri. Nah, ini juga harus dipahami baik oleh pemerintah daerah maupun oleh non-ASN itu. Syarat-syarat yang ada itu dipelajari. Misalnya syarat-syarat terkait dengan kompetensi kualifikasi pendidikan. Ini harus hati-hati nih. Jangan karena sudah didata kemudian kualifikasi pendidikannya tidak terpenuhi, nanti demo lagi. Nah, ini yang masih mumpung ada waktu segera ini sesuaikan. Kan gitu kan, ada apa namanya, kalau misalnya ini perlu kayaknya ini S1, maka coba bagaimana caranya ini sambil kuliah misalnya. Walaupun tidak segampang yang diucapkan kan, tapi itu harus dilakukan ikhtiar-ikhtiar itu. Karena nanti pemerintah daerah pilihannya adalah melanjutkan kembali, membiarkan non-ASN itu tetap melewati batas 28 November 2023 atau kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Langkah-langkah yang diperlukan itu tentu kami berharap semuanya bisa masuk seleksi P3K dan lolos semuanya kalau ada formasinya. Tapi kalau tidak ada, mau bagaimana? Outsourcing harus seperti apa? Misalnya untuk tenaga-tenaga tertentu ya, yang bisa dengan alih daya gitu ya, dengan pihak ketiga, itu solusinya seperti apa? Dan bagi kami di DPRD sekarang berpikir itu setelah diketahui pendataan, setelah diketahui ada formasi yang tentu akan bertahap, tidak akan langsung bisa ada formasi 7.000 untuk bisa mengangkat semuanya. PR kami adalah bagaimana sambil menunggu proses itu kesejahteraan mereka bisa tetap kita perhatikan, gitu ya. Nggak boleh lagi ada kawan-kawan non ASN yang digaji atau yang dapat hanya 200.000, 300.000. Ini kan kurang manusiawi. Ini yang menjadi PR kita bersama, mencari solusi seperti itu sambil proses mereka berjalan dengan apa namanya pemindahan dari non ASN ke status baik P3K maupun kita doakan mudah-mudahan bisa lolos PNS ya. Ini berjalan gitu. Nah, ini juga perbaikan kesejahteraan juga dilakukan termasuk yang BLUD ya, BLUD, karena BLUD sudah pasti tidak bisa didata, tapi mereka sudah masuk di sistem DMK sehingga menurut keterangan ya kemarin dari Kementerian Kesehatan itu sudah otomatis. Bahkan sekarang yang masuk di BLUD itu yang sudah masuk di SIS DMK itu begitu tes nanti
itu nggak perlu lagi mereka bisa menahan yang lain untuk masuk. Karena ditutup, hanya ada yang ada di SISDMK itulah yang kemudian bisa ikut tes. Ya, jadi itu yang diprioritaskan. Nah, itu kan ya? bisa prioritas. Nah, oleh karena itu saya pikir PR-nya ini masih panjang, tapi yang paling penting adalah kita pemerintah daerah dan DPRD punya angka pasti dulu. Ya. Kita cari solusi sama-sama, sambil mencari solusi sama-sama itulah kemudian kesejahteraan mereka juga bisa kita perhatikan. Saya Ya, pikir seperti mungkin itu. Pak Ate nih langsung menanggapi Pak kaitan dengan pendataan tadi. Kalau Pak Akur sempat menyampaikan kalau sudah punya data real angka yang jelas itu akan memudahkan untuk pemetaan. Nah, seperti apa nih Pak Ate? Baik, tadi meluruskan dulu yang oleh sampai Pak Tony Liman ya, terkait data tadi. Data yang tadi saya sampaikan yang diuji publik itu ada 5.619 yang sesuai dengan kriteria yang disampaikan, yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Itu 5.615. Dan di luar itu yang 1.656 tetap kita data supaya database kami di BKPSDM. Dan saat ini yang diverifikasi, yang diuji publik itu yang 5.615 itu. Dan sekarang masih uji publik. Nanti final untuk hasil pendataan ini dan ditandangi SPTJM oleh Kepala Unit Gerja, Kepala SKPD dan juga Pasekda Pak Bupati adalah 31 Oktober 2022. Itu. Ya, itu sebenarnya angka pastinya di 31 Oktober 2022. Dan data itu dari pendataan itu kita sudah bisa memetakan dari usia, masa kerja, kemudian pendidikan, pendidikan. ya, dan juga pelanggan kerja dan dinas tugasnya di mana dan sebagainya. Itu mungkin sudah terpetakan seperti itu. Nanti kan setelah terpetakan sudah jelas, mungkin nanti kebijakan-kebijakan langkah berikutnya juga akan jelas juga. Iya, itu lalu bagaimana Pak solusi yang ketika formasi yang tadi untuk seleksi P3K ini syarat pendidikannya kalau yang tidak memenuhi kualifikasi, misalkan yang SMA nih, bagaimana nih Pak nasibnya? Apakah nanti ada diberi pelatihan khusus kewirausahaan atau memang harus S1 begitu? Semuanya, karena kan yang terbentur usia, aduh mikir deh Pak, sekolah deh gitu. Bagaimana untuk mengejar solusi itu Pak? Baik, memang saat ini yang dipersyaratkan sesuai dengan tentuan dari penerimaan P3K itu ada keputusan Menpan RB 76/2002 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Dan itu nanti diberikan jabatannya apa, kualifikasi P3K-nya apa, itu jelas ada dan diatur lebih lanjut oleh Permenpan RB dan nanti lamarnya di dinas mana. Dan untuk yang kebijakan lainnya yang SMA, memang ada beberapa yang formasi yang kita usulkan, cuma nanti kita tetapi masih belum direkomendasikan. Itu sementara kita belum dari Kemenpan RB belum merekomendasikan untuk SMA. Mudah-mudahan ke depan dengan hasil pendataan ini langkah-langkah, karena memang banyak SMA banyak, hasil pendataan itu ribuan ya, ribuan dengan kualitas pendidikan yang SMA itu, SMA ke bawah. Iya. Kemudian tadi Pak Tony Liman sempat menyinggung soal kuota nih Pak, untuk Sumedang seperti apa? Ya, untuk kuota untuk formasi P3K tahun 2020 ini kita sudah mengusulkan 1.122. 1.122. Rinciannya Pak boleh tahu? Untuk guru itu 751, guru 751, tenaga kesehatan ada 169, dan tenaga teknis ada 202. Namun hasil penetapan Menpan RB nomor 453 dari 1.122 itu yang ditetapkan hanya 980. 980, ya. Dan kekurangannya ini kita sudah susulkan, sebenarnya kita sudah menyusulkan yang tidak disetujui itu tanggal 16 surat bupati tanggal 16 September kita sudah susulkan kekurangannya dan ada jawaban. Memang jawabannya juga masih kita belum puas ya untuk menerima jawaban dari Kemenpan RB, dan
sesuai dengan kesepakatan tadi sore dengan para tenaga honorer dan juga kita, kami besok akan menyampaikan aspirasi tersebut dan menyampaikan usulan kembali yang kekurangan itu sekitar 142 untuk ditetapkan sebagai kebutuhan P3K tahun 2022. Iya, jadi hasil keputusan ada penelpon masuk? Ya, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Dedi, Bu. Pak Dedi. Pak Dedi di mana, Pak Dedi? Dari honorer, Bu. Ya. Silakan Pak Dedi, ada yang mau disampaikan? Iya, ini bisa langsung live nggak, Bu, masuk ke TV-nya, Bu? Bapak volume TV-nya dikecilkan sedikit, jadi Bapak hanya mendengar via telepon saja, supaya tidak feedback. Oh, siap. Siap. Gini, Bu. Langsung penyampaian, Bu. Iya, Pak, boleh? Iya. Halo. Ya, halo Pak. Volume TV-nya dikecilkan, Pak. Volume TV-nya dikecilkan. Pak Dedi dari honorer, Bu. Iya, Pak Dedi dari honorer, volume TV-nya bisa dikecilkan sedikit, Pak, supaya suaranya jelas. Sudah. Iya. Sudah. Ya, boleh Pak. Apa yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, Pak? Baik, begini, Bu. Sebetulnya tidak seribet ini, Bu. Untuk pendataan ataupun formasi, gitu ya. Kalau saja pemerintah Kabupaten Sumedang tidak membuka untuk umum, Bu. Iya. Karena yang selama ini honorer yang berada di instansi pemerintah itu, SKPD teknis khususnya, itu sebetulnya bisa beres, Bu, dalam jangka waktu 4 tahun atau 3 tahun ke belakang. Nah, kenapa kita tidak bisa masuk ke ranah tersebut? Karena selama ini pemerintah Kabupaten Sumedang ataupun pusat selalu membuka untuk umum, Bu. Jadi mau bagaimana beresnya honorer yang ada di instansi pemerintah yang benar-benar bekerja, kalau saja pemerintah itu selalu membuka untuk umum. Gitu. Jadi saya mohon, kalau saja pemerintah Kabupaten Sumedang dan anggota Dewan yang terhormat ingin membereskan tenaga honorer khususnya kategori 2 dan non kategori 2, itu tolong dibatasi dulu, Bu, dari umum. Karena kalau tetap saja dibuka untuk umum, kapan kita akan dibereskan, Bu? Sampai tua pun kita banyak yang meninggal, nggak akan selesai, Bu. Iya. Itu mungkin, Bu. Iya. Jadi saya mohon, ada nggak solusi yang terbaik dari pemerintah atas aksi tadi? Diberi kesempatan lah untuk tenaga teknis administrasi yang ada di SKPD untuk dibereskan dulu, Bu. Jangan membuka untuk umum. Oke, Itu, Bu, siap. mungkin. Terima kasih. Yuk. Terima kasih Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung siapa mungkin yang mau menanggapi ini, jangan dulu membuka seleksi untuk umum. Nah, kekhawatiran juga ini dari semua. Bagaimana agar tidak ribet? Karena ini dikhawatirkan mungkin Pak, kalau tadi data sudah jelas, dikhawatirkan ada data yang masuk, data siluman ini yang tidak diketahui yang baru begitu. Bagaimana Pak Akur dulu nih? Jadi ini barusan itu sejalan dengan pemikiran kami di DPRD. Ya, bahkan Pansus dalam draft rekomendasinya itu, ini perdebatannya panjang, tapi sudah mengarah kepada memang diperlukan syarat tambahan. Ya. Karena kalau afirmasi itu kan tidak bisa kita berikan, ya kita konsultasi begitu ya. Kecuali untuk guru. Kalau kemarin kan ada afirmasi dan sekarang kelihatannya untuk kesehatan. Ya, itu arahnya ke afirmasi juga kelihatannya walaupun belum regulasinya belum didapat, tapi dari hasil konsultasi ke sana. Nah, lalu bagaimana untuk tadi membatasi tadi, benar tadi itu pemikirannya bahwa di rekomendasi Pansus ya, Pak Ketua nanti bisa dijelaskan, di rekomendasi Pansus juga demikian. Mesti kita prioritaskan dulu orang yang sudah didata ini. Iya. Jadi nanti itu arahnya ke sana. Pada saat menyusun formasi harus selalu mendekatkan kepada penyelesaian pengurangan tadi jumlah tenaga yang sudah didata non ASN. Yang kedua, pada saat dibukanya seleksi maka harus ada syarat tambahan. Dan syarat tambahan itu menurut hasil konsultasi kita dengan Kemenpan RB itu dimungkinkan. Misal Jangan syarat ada tambahan orang dari itu luar daerah itu, Pak, ya kita tidak bisa saklek menyebutkan tidak boleh ada orang dari luar daerah, kan nggak bisa juga ya. Itu nanti bisa melanggar HAM misalnya. Boleh, ya, Pak. Tapi kalimatnya kita gunakan. Ya. Misalnya yang boleh daftar adalah mereka yang bekerja sudah 3 tahun. Oh, Ya, disiasati menguasai bidang apa, itu kan Ya. namanya syarat tambahan. Tidak menutup ruang, tapi memberikan batasan-batasan gitu ya untuk
memudahkan, memfokuskan penyelesaian ini ya. Formasi ini dimanfaatkan oleh teman-teman tenaga non ASN. Saya pikir Pemda dengan kami di DPRD sudah hampir satu arah untuk ini begitu, Pak. Jadi dengan data yang akurat ini nanti di 30 Oktober ya, 31 Oktober SPTJM dari kepala daerah keluar, itulah yang akan menjadi pegangan bagi kami. Kita fokus 2 tahun lagi sisa masa jabatan anggota DPRD-nya dengan beberapa kali nanti mudah-mudahan seleksi P3K ini bisa berkurang. Besok misalnya ada 100, kalau besok dipenuhi ya apa yang dimintakan oleh kita semua 1122 orang, maka itu mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari penyelesaian ini. Bertahap ya. Dari bertahap itu begitu, sehingga kita punya ukuran 2023 itu tidak mungkin semuanya habis. Misalnya kita ada sisa nih 1000 atau 2000, kita segera sebelum tanggal 28, sebelum semuanya berteriak begitu ya, tidak jelas, kita segera berupaya lagi. Ini loh hasil pemetaan kami ini kelihatannya baru akan menuntaskan tenaga non ASN itu sampai dengan misalnya 2024 sampai dengan 2025, maka kami mohon waktu 2 tahun ini akan kami tuntaskan, dan sepanjang itu harus komitmen semua, tidak boleh ada penambahan dengan cara apapun, dengan situasi apapun, dengan tekanan apapun. Jadi kita pegang itu semua data terakhir yang di SPTJM kan tanggal 31 Oktober. Kalau Pak Ate ini Pak, ini kalau ditemukan data ini kan skemanya sudah jelas tadi kalau Pak Akur nih. Bagaimana menyikapinya dari BKPSDM nih Pak? Kaitan dengan yang barusan. Jangan ada seleksi baru dulu nih Pak, karena dikhawatirkan ini yang lama tolong dituntaskan, karena yang lama ini sudah jelas-jelas pengabdiannya, masa kerjanya sudah ada begitu, dibanding yang baru begitu. Kalau tadi kata Pak Akur jangan dulu bilang di luar daerah, tapi harus ada syarat tambahan dari BKPSDM. Bagaimana nih Pak menyikapinya? Iya, betul sekali. Untuk penerimaan P3K ini sudah dijelaskan dalam pasal 16 PP 49 2018. Itu ada persyaratan umum dan ada persyaratan yang terakhir adalah persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK, yaitu oleh Bupati. Jadi ada persyaratan khusus. Jadi nanti untuk membatasi bukan membatasi siapa dari mana, dia membatasi kebutuhan kita. Kebutuhan apa yang kita perlukan betul-betul dibutuhkan, kita batasi masa kerjanya, keahliannya seperti apa. Itu yang kita butuhkan, dan memang ini sesuai dengan PP ya, kita tidak bisa melarang orang luar ini kan sebagai warga negara Indonesia, warga Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar atau ikut seleksi P3K. Iya, kalau Pak Endang nih Ketua Pansus nih Pak, ini lumayan juga nih karena dari formasi ini mudah-mudahan tadi yang diusulkan data mudah-mudahan bisa diterima ya, dari itu sedikit lebih bisa mengurangi begitu. Padahal mungkin ini karena Pansus ini kan harus membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Ini juga yang ditunggu kepastian untuk tenaga honorer, jangan sampai mereka berpikiran habis manis sepah dibuang begitu Pak. Jadi pengabdian sudah lama tiba-tiba harus cut, tidak ada begitu. Seperti apa Pak? Nah, terima kasih. Jadi tadi juga kami diminta oleh peserta aksi, apakah Pansus ini akan komitmen dalam proses penyelesaian masalah ini. Kita akan komitmen, kita akan bersama-sama dengan pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, terkait tadi apa yang disampaikan oleh Pak Asep Kurnia, betul bahwa dalam rangka tadi menghindari apa yang diharapkan oleh tadi Pak Dedi, bahwa tolonglah yang di data ini yang menjadi prioritas, yang kemudian nanti masuk ke dalam formasi kebutuhan pemerintah daerah di 2022 ini. Hasil komunikasi kami dengan Kementerian RB termasuk di BKN memang betul itu bisa dilakukan dengan melakukan upaya-upaya persyaratan tambahan ya. Tapi dengan syarat nanti setiap SKPD itu menyiapkan persyaratan tersebut, tetapi nanti sebelum itu difinalkan itu harus dikonsultasikan dulu nanti ya Pak Kepala ke Menpan RB. Mungkin nanti dikaji dulu apa persyaratan ini sesuai atau tidak nanti. Nah, artinya
dengan adanya ruang persyaratan tambahan yang diberikan kepada pemerintah daerah ini, dimungkinkan harapan Pak Dedi tadi juga akan terpenuhi. Salah satunya contoh tadi 3 tahun minimal masa kerja misalkan kan, dan lain sebagainya. Termasuk tadi ketika kemarin kami di Kemenkes justru untuk afirmasi bagi tenaga kesehatan. Ya. Walaupun ini masih dalam proses komunikasi ya antara Kemenkes dengan Menpan RB. Mereka mengajukan beberapa afirmasi yang harapan ini juga ini bisa Menjadi solusi menjawab menjawab persoalan-persoalan yang hari ini dihadapi oleh teman-teman nakes nih, yang ada di Puskesmas, yang ada di RSUD juga ya itu. Nah, itu mudah-mudahan saja harapan kami terus bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan upaya-upaya komunikasi. Malah tiap hari saya komunikasi dengan Bu Kabid, gimana perkembangan data dan sebagainya. Hal ini dilakukan dalam artian nanti bisa jadi saja, takutnya kita khawatir apa ini terus bertambah atau sebaliknya gitu. Nah itu Pak, jadi implementasi regulasinya ini harus terus dikawal betul, gitu ya, sampai sejauh mana. Ada penelpon masuk lagi ya, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, dengan siapa Bapak? Saya dengan Yadi, Bu. Pak Yadi, di mana Pak Yadi? Di Asabri, Bu. Di Asabri. Pak Yadi, volume TV-nya dikecilkan Pak, jadi Bapak fokus hanya via telepon saja. Oh, mohon mangga, Bu. Ya, mangga. Pak Yadi di Asabri, mangga Pak, anu bade didugikan atau napi bade ditaroskeun? Atur nuhun, Bu. Aya aku sosialisasi acara ieu teh sangat munul pisan pangintennya. Nuhun. Namun ya aya usulan panginten kangge pamarentah oge ka Pak Akur atur nuhun ya. Harusnya kieu Ibu punten kapayun mah tuh upami perekrutan pegawai baik PNS atau napi P3K itu sistemnya pakai kuota. Janten kieu Pak Akur kahawatos kamurang kali anu tamat 1 tahun 2 tahun tadi bacaan kesempatan. Ya. Itu manawi. Iya, siap. Sakitu panginten. Mangga. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yadi dari Asabri, ini lebih ke usulan sifatnya. Bagaimana perekrutan pegawai P3K atau PNS ini harus pakai kuota karena ada Pak? Ada hak yang sama begitu. Ya, itulah si malakamanya ya. Yang paling penting Pak Yadi, saya pikir idenya bagus lah ya, itu nanti menjadi bahan semuanya ini. Yang paling penting itu kan sekarang ini menyelesaikan dulu yang sudah numpuk. Ya. Jadi kalau mengurai itu sekarang benang itu bukan hanya kusut, tapi benang basah yang kusutnya terus kusut pisan gitu. Sudah berkepanjangan. Jadi sudah kusut-kusutan gitu. Jadi sudah beneran ini kusutnya. Jadi kita urai sini salah, urai sana salah. Jadi oleh karena itu dalam periode DPRD sekarang barangkali gitu ya, di bawah pimpinan Pak Irwansyah untuk menegaskan kepada kita ini dengan pansusnya, coba pastikan dulu datanya jelas akurat. Tadi saya katakan. Yang kemudian yang kedua, bagaimana nanti ke depan, gitu kan? Pola-pola rekrutmennya, pola-pola yang nggak jelas ini harus dihindari. Yeah. Apalagi kalau kita sudah mempersiapkan diri menjadi tadi sumedang simpati, di mana profesional aparaturnya itu tadi. Sekali lagi, bagaimana kita mau bisa profesional aparaturnya kalau kemudian perekrutannya nggak jelas? Bayangkan, ini masih coba yang di BLUD misalnya, kami mengkritis habis itu. Di BLUD misalnya masih ada yang kemudian direkrutnya tidak berdasar kepada pengaturan mengenai rekrutmen di BLUD. Cara merekrutnya nggak jelas, kemudian juga honornya nggak jelas, sementara beban kerjanya begitu berat. Ya, Kan begitu. Oleh karena itu dari rekomendasi pansus ya, di hampir ini sudah hampir final rekomendasi pansus ini, muncul itu BLUD yang sudah jelas pengaturannya, gajinya harus jelas, segera sesuaikan. Jadi sambil menunggu P3K yang mungkin panjang ya, kalau hitungan saya ini, prediksi saya nih, ini bisa lebih dari 2023 sebenarnya. Nggak mungkin dalam 2023 ini kita bisa tuntaskan. Karena jumlahnya cukup banyak, gitu ya. Pak. Tapi dengan tersistematis, terstruktur, insya Allah ini bisa tuntas. Ya. Yang BLUD misalnya, itu kan lumayan, hampir 1.000 lebih ya Pak. Itu kalau kemudian kita bisa perbaiki nasib mereka, dengan penggajiannya yang jelas, setara dengan yang diharuskan oleh aturan, maka saya pikir geser sedikit untuk P3K itu gitu. Jadi tidak akan mengejar lagi P3K
Kalau kemudian dari BLUD-nya juga sudah cukup, kan begitu. Yang jadi masalah sekarang ini dari BLUD-nya nggak jelas, kurang perhatiannya kurang maksimal, ya pasti semuanya juga berharap di P3K. Nah ini jalan-jalan keluar yang kita persiapkan. Misalnya kalau BLUD jelas perekrutannya, jelas penggajiannya, jelas hak dan kewajibannya. Kalau yang P3K juga yang memenuhi syarat, kualifikasi jelas. Kalau nanti yang harus outsourcing misalnya, yang harus alih daya, ini nggak usah khawatir. Bagaimana nih kami nanti kok tiba-tiba misalnya pengamanan, cleaning service ya, itu karena aturannya harus dialidayakan, nggak apa-apa. Yang penting tidak diberhentikan di 2023, kemudian mendapatkan perlindungan terutama juga hak dan kewajiban yang lebih memadai. Ini kita akan dorong begitu. Jadi tidak akan langsung kita berhentikan, nggak seperti itu. Pikir yang ada di kami di DPRD, saya tentu selaku pimpinan Komisi 1 juga berpikir ini tidak akan serta-merta hentikan, bubar, tidak seperti itu juga. Jadi ada solusi-solusi yang disiapkan. Sekali lagi saya katakan, kuncinya adalah di data. Datanya akurat, jumlahnya akurat, orangnya tepat, kualifikasinya jelas. Insya Allah itu akan memudahkan mencari alternatif solusi. Begitu teh. Karena ini juga sangat berpengaruh Pak terhadap pelayanan publik. Ya, gitu, yang paling penting. Kalau Pak Ate nih dari BKPSDM Pak, ini permasalahannya memang tadi kalau Pak Akun mah sudah kusut banget gitu Pak. Ini kenapa sebetulnya berbicara data saja Pak, untuk saat ini kondisi instansi pemerintahan di Kabupaten Sumedang, data yang ASN sama non ASN Pak untuk pekerja di setiap instansi itu lebih banyak mana Pak? Kalau tenaga ASN, ya PNS ya. PNS? Kalau PNS kita sudah ada 8.000-an hampir 9.000. 8.000-an? Ya. Yang PNS termasuk guru itu. Termasuk ya, guru. Ada telepon masuk dulu ya? Kita terima dulu ya Pak Ate. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pak? Waalaikumsalam. Sareng Pak Oman ya di Padasuka. Pak Oman di Padasuka. Mana Pak Oman ayo bade didugikeun? Wilujeng ka bapak-bapak anu nuju tugas dina wengi ieu. Nuhun. Oge teu hilap pangenten ka Pak Asep, Pak Akur. Nepangkeun pangenten Pak ieu. Mangga Pak Oman. Permasalahanana khususnya pangenten ieu mah di lapangan. Perkawis guru agama Islam. Guru agama Islam. Mohon. Dina danget ieu hampir seseueurna guru agama Islam teh di sekolah teh seseueurna ku para non ASN. Non tak ku ieu pisan panginten pamugi. Margi masa kerjana tos langkung ti 5 duikeun ka 7 tahun langkung. Wah eta pisan panginten nyuhunkeun perhatosanana panginten ti pihak pemerintah Kabupaten Sumedang supados istilahna aya kriteria khusus panginten kanggo guru agama Islam. Da margina panginten sesuai sareng moto Kabupaten Sumedang, Sumedang simpati ngaraos haneueuh kitu tah kamari aya formasi kanggo guru agama Islam ge sakedik gitu teu merata sadayana. Upami kanggo insentif anu ditampi tapi aya berkesinambungan, berkelanjutan. Alhamdulillah insentif parantos. Mohon alhamdulillah insentif parantos nampi gitu sadayana mung panginten kantun eta wungkul lah panginten kesempatan kanggo non gitu kanggo P3K gitu tah. Iya. Kejelasan status kajaring deui. Malihan dugikeun ka aya anu tos dugi ka masa kerja 10 tahun mengabdi di sekolah teh. Itu panginten Bu. Siap, mangga atur nuhun. Punten anu kasuhun khususna panginten ka Pak Asep panginten aduh hoyong di aya perhatosan pisan gitu. Margina
formasi teh aya informasi guru agama mah ku depag saurna teh. Aku dinas pendidikan tak kuat tapi pisan panginten hoyong aya kaputusan anu mancan panginten gitu. Mangga atuh nuhun pada suka. Panginten Ibu mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sesaat lagi nih pemirsa SMTV akan kita tunggu jawabannya bagaimana perhatian kepada guru agama Islam, kejelasan status yang juga masa pengabdiannya ini yang sudah lama, tadi ada yang sudah mencapai dengan 10 tahun. Nah ini banyak sekali memang pertanyaannya beragam nih Pak, dari berbagai bidang begitu, tidak hanya tadi yang tenaga pendidikan, kesehatan, kemudian juga sekarang nih dari pendidikan agama Islam. Saat lagi jangan kemana-mana, akan kita tunggu jawabannya, masih di Balai Sawala SMTV Aces Pisan. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya masih di talk show spesial bersama dengan DPRD Kabupaten Sumedang. Sudah hadir Pak Akur, masih di sini juga Pak Endang, kemudian juga Pak Ate. Luar biasa animo dan juga antusias, banyak rasa penasaran nih dari masyarakat Sumedang khususnya yang berkaitan erat dengan tema pembahasan kita pada malam hari ini. Tadi sesaat sebelum jeda ada pertanyaan yang masuk nih dari Pak Oman di Padasuka mengenai kejelasan status dari guru agama Islam. Nah, ini seperti apa? Karena masa kerjanya ada yang sudah lebih dari 10 tahun. Apakah kalau agama Islam itu tidak ke Kemendikbud atau di Kemenag begitu? Mungkin ada yang mau menanggapi. Pak Ate dulu, Pak Ate, ini untuk teknis guru agama Islam seperti apa? Baik, untuk guru memang sudah ada ketentuan khusus lah untuk ada juknisnya, dan dari formasi 751 itu ada 683 itu yang lulus PG yang mungkin sebentar lagi diangkat itu. Yang sisanya ada 68 itu di observasi namanya. Observasi, dan diantaranya adalah untuk guru PAI sekitar ada 50. 50? Iya. Ada 50 guru PAI dan masuk untuk di observasi. Observasi. Oh, di observasi ya, yang 50. Jadi ya, ada kuota ya tadi Pak Oman untuk guru agama Islam 50. Untuk kriteria khususnya tadi Pak sama? Untuk khusus yang diobservasi itu ada seleksinya tidak seperti yang tahun lalu. Seleksinya adalah dimulai dari penilaian dari kepala sekolah, penilaian dari guru senior di sekolah itu, pengawas sekolah, dan naik ke dinas pendidikan, kepala dinas pendidikan, dan BKPSDM. Itu untuk observasi. Di observasi itu ada penilaian kompetensi dan juga kinerja. Jadi ada penilaian. Mungkin Pak Oman ada lagi yang mau bertanya, silahkan bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811-247-378. Nah ini kalau tadi sempat sebelum ada pertanyaan dari Pak Oman, luar biasa ini karena jumlah tenaga non ASN ini yang lumayan cukup banyak, dengan tadi ada pemetaan, roadmap-nya harus jelas begitu, karena data yang dipunya kita sudah jelas, tinggal roadmap pemetaannya juga jelas. Mudah-mudahan ini berangsur-angsur bisa mengurangi begitu. Ada telepon masuk? Ya, kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Masih sareng Pak Oman jadi pada suka. Oh, mangga Pak Oman. Tiasa langsung aya observasi. Nyimak panginten nembe kana kasauran di Bapak. Nuhun. Terus kanggo anu 50 eta panginten kanggo kuota ayeuna kanggo tahun 2022. Nuhun. Tah panginten masih keneh aya di antawisna anu teu ka ranking ataupun teu kalebet tahun ieu panginten gitu. Usiana, masa kerjana terus hampir 10 tahunan gitu. Takwa eta pisan panginten panuhun kanggo tahun 2023 mah panginten. Ditambihan ya Pak. Aya istilahna aya tambihan mohon, hoyong aya tambihan, hoyong aya istilahna panginten anu teu karekrut panginten tahun 2022 ieu
tahun 2023 panginten usiana masa kerjana lagu hoyong aya prioritas panginten. Skala prioritas, itu panginten Pak. mohon. Siap. Ya, itu ya Pak Oman. Mohon panginten. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Pak Oman langsung? Pak Oman tadi, kalau yang nggak masuk 2022, 2023 atau Pak nutos 10 tahun melebetkeun gitu Pak. Iya, nanti kan untuk formasi 2023 kan kita belum menyusun ya. Belum menyusun. Tapi nanti di khusus guru kan sudah jelas ada Permenpannya dan ada juknisnya, ada prioritas 1, 2, 3 itu yang sudah jelas yang prioritas 1 yang memang lulus PG, terus 2 yang THK 2 dan lain sebagainya. Mungkin yang di luar itu nanti 2023 kita bahas kembali dengan Dinas Pendidikan nanti sebagai bahan untuk formasi 2023. Iya, untuk Anda boleh yang mau bergabung lagi bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811-247-378. Mumpung ada di sini Pak Ketua Komisi 1 Pak Akur, kemudian Pak Endang nih Ketua Pansus Tenaga Non-ASN dan juga Pak Ate Hada nih, Kepala BKPSDM Kabupaten Sumedang. Kapan lagi nih bisa langsung bertanya kepada orang-orang yang berkompeten ini yang tentunya bisa memperjuangkan aspirasi. Jadi ini honorer K2 ini Pak terutama yang sudah lelah berjuang sendiri ingin diperjuangkan loh Pak oleh pemerintah begitu lah kira-kira, karena sudah lumayan cukup banyak lelah juga menanti begitu Pak. Pak Akur nih boleh Pak untuk perhatian khusus ke honorer K2 ini seperti apa? Ya, jadi bukan hanya K2 ya, jadi yang kita sebut saja non-ASN ini. Ya. Perjuangan ini tidak sendiri, kita juga sama-sama memperjuangkan itu semua. Ya. Ini PR besar dan tentu sangat dolim pemerintah dan DPRD tentu apabila membiarkan ini terus-menerus, ya tidak berkesudahan. Oleh karena itu, sebuah ikhtiar ini sedang kita lakukan. Ada kemudian misalnya persepsi awalnya ini kenapa sih mesti dengan pansus begitu ya? Kenapa sih apa manfaat pansus? Nah inilah yang nanti akan terasanya di akhir. Kita akan sedikit demi sedikit mengurai itu. Jadi yang paling penting itu Teh Pipit ya, tidak boleh lagi. Dan ini harus jadi pemahaman bersama ini, harus jadi pegangan bersama. Ada rekrutmen non ASN yang tidak jelas. Ini yang paling penting. Bahkan di dalam surat Kemenpan RB itu sanksinya itu internal eksternal, coba bayangkan. Betul ya Pak? Jadi di surat itu tegaskan apabila masih ada pejabat dan melalui forum ini dilaporkan saja. Ketika masih ada rekrutmen merekrut non ASN diinformasikan, dilaporkan, jangan sudah dilarang ya Pak? Karena dari awal sudah dilarang. Kalau sanksinya Pak ini sudah tegas? Sanksinya mestinya sudah harus tegas. Sudah Makanya belum, di surat itu, di surat yang terakhir itu sekarang itu, di surat Kemenpan RB itu, setelah semuanya dikunci dari pendataan ini, risikonya ditanggung oleh yang memasukkan itu. Kita akan punya database. Ini orang mana, di dinas mana, kapan masuknya, itu nanti jelas. Ya. Nah, oleh karena itu, saya pikir yang paling penting adalah komitmen kita bersama untuk menuntaskan itu. Teman-teman non-ASN tidak berjuang sendiri. Ya, kita sedang memperjuangkan itu semua. Kita tidak mengungkit kenapa, dengan cara apa mereka masuk. Itu tidak ke sana. Yang hari ini adalah pemerintah daerah telah merasakan keberadaan mereka, telah mengetahui keberadaan mereka, telah ditunjukkan dalam bahasa yuridis formalnya dalam bentuk SPTJM yang dilakukan secara berjenjang, dan ujungnya nanti kepala daerah yang bertanggung jawab. Oleh karena itu ini kesempatan dalam forum ini, kesempatan yang pertama cek dan recheck. Uji publik yang dilakukan, yang sekarang sudah beredar ya, nama-nama dicek, dikontrol. Benar nggak ini? Nama itu adalah non-ASN yang masih bertugas atau tidak, itu yang sudah transparan ya Pak ya? Yang transparan seperti itu. Kemudian yang prinsip penting juga, ini yang seringkali tadi saya katakan salah memahami. Di data berarti pemberkasan. Itu keliru besar. Ya. Betul. Jadi yang sudah didata jangan leha-leha juga. Persiapkan diri untuk mengikuti tes. Kan begitu ya? Persiapkan diri untuk memenuhi persyaratan supaya nanti tidak demo lagi. Ini aksi lagi nih karena nggak paham itu. Ya, karena nanti, banyak juga Pak, karena sudah lama nih kan kita sudah jelas bekerja dengan masa pengabdian yang sudah lama, berarti kontribusinya sudah jelas, ngapain harus dites lagi? Ya, makanya sambil itu kemudian kita mengikhtiarkan kepada pemerintah pusat, begitu ya. Ada usulan juga, saya Pak. pikir dengan rekomendasi pansus, konsultasi pansus itu, Teh Pipit kalau dipahami itu apa yang teman-teman gundah gulana pertanyakan itu kita lakukan. Misalnya ketika ada proses nakes ya, tenaga kesehatan itu tidak bisa didata. Kita ini terus-terusan berkonsultasi. Dengan Kemenkes. Ini tidak bisa didata itu kemudian apakah berpengaruh terhadap tidak bisa ikut tes P3?
Dijawab tidak. Nah, itu kan plong tuh satu. Oh, ternyata ini tidak apa namanya? Tidak berpengaruh di data, tidak di data juga tetap bisa ikut tes P3K apabila dia memenuhi persyaratan. Kemudian yang kedua, kita berjuang ini kan mestinya adil nih. Guru ini ada afirmasi. Kenapa untuk tenaga-tenaga lainnya tidak ada afirmasi? Kita perjuangkan itu, kita konsultasikan. Oh, ini ada nih, ada celah untuk nakes ada untuk lainnya ada namanya syarat tambahan tadi atau yang disebut dengan syarat khusus. Nah, terakhir yang sedang kita perjuangkan lagi mungkin dalam minggu-minggu yang akan datang ini kaitan dengan POL PP. Karena di sini juga mungkin POL ada PP ya betul. yang POL PP. POL PP ini juga di kita ini banyak diisi oleh non ASN. Iya kan? Mereka harus menegakkan perda, mereka tugasnya berat juga dalam penanganan COVID, bukan hanya tenaga kesehatan. Ada juga unsur polisi pamung praja di sana menegakkan aturan. Hari ini lebih tegas. Di dalam undang-undangnya tidak boleh POL PP itu diisi oleh dalam undang-undang disebutkan POL PP itu diisi oleh PNS. Tidak ada solusi lain, maka harus PNS yang isi di sana. Oleh karena itu kita sekarang pansus ini fokus juga memikirkan itu. Mungkin dalam waktu dekat kita meminta ini harus konsultasi juga ini ke Departemen Dalam Negeri, Pak. POL PP ya. Karena di POL PP itu banyak, ada POL PP kabupaten, ada trantibnya di kecamatan. Ini harus kita cari solusi. Betul. Bagaimana mereka ini sekarang sudah berbaju POL PP, kemudian dia tidak bisa mengisi walaupun dia lolos P3K misalnya, nggak ada formasi untuk POL PP dari P3K. Oleh karena itu kita harus berjuang mencari solusi seperti apa. Nah, saya pikir seperti itu. Pak Ate untuk menarik juga yang disampaikan Pak Akur. Ini untuk dasar usulan formasi ini harus ke penguatan tadi ya Pak. Ada analisis jabatan dan juga analisis beban kerja. Itu sudah dilakukan Pak oleh BKPSDM. Ya, kita memasukkan formasi itu ya sesuai dengan anjak ABK. Kalau tidak ada di anjak BPK tidak akan disetujui di penetapan oleh Menpan. Yang jelas itu harus sesuai dengan anjak OBK. Iya, kalau pandang banyak sekali nih Pak PR dari Pansus. Ini poin-poin yang sudah didapat sekarang begitu Pak. Ini yang bisa direkomendasikan kemungkinan untuk Pansus ini karena akan menguatkan nanti keputusan akhir begitu dari Pansus seperti apa? Sampai saat ini bahwa setelah kami di Pansus melakukan komunikasi, konsultasi juga, kami mendapati ada beberapa inventarisir masalah, yang kemudian dari inventarisir masalah ini ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi DPRD nanti. Kalau tidak salah ada 7 permasalahan yang sudah masuk ke dalam rancangan rekomendasi ini, yang nanti rekomendasi ini sebagai bagian dari output Pansus untuk kita sampaikan ke pemerintah daerah. Tapi di balik rekomendasi ini juga ada catatan-catatan, terutama terkait dengan data itu. Sehingga kami kenapa hari ini terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan terutama di BKPSDM, bahwa data ini kita berharap nanti pada saat tanggal 31 September Oktober ini sudah final gitu. Nggak ada lagi data-data tambahan dan lain sebagainya. Kalau itu terus muncul, ini tidak akan tuntas tentunya. Nah, sehingga nanti kami berharap dari data itulah nanti, kemudian nanti kami bersama-sama pemerintah daerah bagaimana bisa melakukan upaya pemetaan ke depannya. Saya sering menyampaikan di depan rekan-rekan ketika kita menerima aksi bahwa sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Asep Kurnia, pendataan ini tidak identik gitu ya. Ketika didata dia lolos seleksi, tidak sama sekali. Bahwa pendataan ini hanya sebatas tadi pemetaan, kemudian kita ingin mengetahui sejauh mana dan jumlah berapa tenaga non ASN ini yang ada di beberapa instansi yang ada di pemerintah daerah. Nah, harapan kami dari data yang valid inilah, mudah-mudahan nanti ke depan bisa dipetakan dengan baik juga. Kemudian Pansus ini punya masa kerja kita hanya 6 bulan. 6 bulan dalam kurun waktu 6 bulan. Kalau sekarang sudah mau 2 bulan, memasuki 3 bulan malah. Oh, sudah 3 bulan. 3 bulan. Nah, tapi alhamdulillah. Setengah perjalanan ya Pak. Dari setengah perjalanan dibentuknya Pansus ini, alhamdulillah sudah banyak upaya-upaya yang kita lakukan ke
kerjasama dengan pemerintah daerah, melakukan konsultasi ke pemerintah pusat bersama-sama, sehingga jawaban dan lain sebagainya kemudian kita bahas kembali di sini, itu menjadi upaya-upaya langkah-langkah kita biar sama gitu. Iya, biar sama. Referensi untuk evaluasi juga tidak ya Pak. lagi ada perbedaan pansus begini, Pemda harus seperti ini, tidak. Tapi kita ingin berharap sama dalam Menyamakan melihat, suara ya Pak. memandang persoalan ini dan bagaimana langkah-langkah penyelesaian juga. Itu. Iya, mungkin ada penelpon masuk lagi? Ya. Mungkin Pak Ate nih Pak mau menambahkan karena waktu juga ini lumayan sudah berjalan cukup lama juga. Ini ada yang mau Pak Ate sampaikan khususnya untuk para tenaga non ASN yang tentunya sangat menanti nih Pak kepastiannya begitu, kejelasan status dari mereka seperti apa nih? Baik, ini tambahan saja berdasarkan hasil ya. Kami juga sudah menyampaikan surat ke Kementerian RB untuk perpanjangan perpanjangan batas waktu untuk berakhirnya status non ASN. Sudah mengusulkan ya Pak ya. Dan juga Pak Bupati bersama seluruh bupati se-Indonesia, seluruh wali kota se-Indonesia dan para gubernur se-Indonesia dengan Pak Menpan RB sudah bertemu, berkomunikasi dan sepakat untuk mengusulkan untuk bahwa penyelesaian tenaga non ASN ini harus diselesaikan secara bertahap ya, secara jangan dibatasi sampai dengan 28 November 2023. Itu ya yang jadi komitmen Bupati, dan mudah-mudahan Pak Menpan RB ini yang memang latar belakangnya adalah sebagai Bupati Banyuwangi, beliau paham betul terkait dengan kondisi aparatur di daerah, sehingga mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk para tenaga non ASN yang saat ini masih melaksanakan tugas di instansi pemerintah. Iya, mungkin ingin diketahui juga oleh masyarakat Sumedang, khususnya tenaga non ASN yang saat ini Pak, dan juga yang akan dilakukan oleh BKPSDM, ini progres terdekat nih, bagian dari ini apa nih Pak? Hari ini kita untuk progres untuk non ASN ya, pendataan kita tuntasan untuk verifikasi, ini kita sudah menyiapkan tenaga verifikasi, mudah-mudahan berakhirnya tanggal 17. Berakhir ya, tanggal 17 kita verifikasi, dan setelah itu mungkin ada yang kurang-kurang, dan mudah-mudahan di 31 Oktober itu sudah selesai tuntas untuk finalisasi tenaga non ASN. Iya, itu tentunya berharap besar ya Pak ya untuk data yang benar-benar akurat ini, agar bagaimana kita juga bersama-sama mengawal agar tidak ada penambahan data yang baru, tidak ada titipan dan lain-lain. Ini sudah bukan zamannya lagi, ini sudah real, sudah jelas datanya, dan ini juga kabar gembira untuk kita semua bahwa DPRD Kabupaten Sumedang membentuk pansus tenaga non ASN ini untuk mengawal aspirasi perjuangan dari teman-teman tenaga non ASN. Pak Akur mau menambahkan mungkin Pak ini, atau yang mau disampaikan? Ya, untuk prinsip kami di DPRD itu kan setiap aspirasi yang masuk kami dengar, kami ikhtiarkan, dan kami perjuangkan. Jadi rumusnya itu Anda